Teman-teman tahu nggak apa peran BPOM waktu pandemi melanda? Teman-teman tahu nggak bagaimana kita bisa punya vaksin COVID-19 di Indonesia? BPOM sebagai National Regulatory Authority melakukan pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu obat sesuai dengan standar internasional. Dalam membuat kebijakan, BPOM bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari nasional maupun internasional, melibatkan tim ahli dari akademisi dan praktisi di bidang kesehatan. Di antaranya melakukan kajian terkait vaksin COVID-19, salah satunya melalui penerbitan regulasi terkait EUA, Emergency Use Authorization. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPOM mengawal proses pengembangan vaksin agar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat sesuai dengan standar vaksin yang telah ditetapkan. Vaksin harus sesuai dengan tujuan penggunaannya. Vaksin harus aman ketika digunakan. Data keamanan dan khasiat suatu vaksin dapat diperoleh dari hasil uji klinik. Penggunaan vaksin yang tidak melewati uji klinik berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena data keamanannya tidak diketahui. Vaksin harus bermutu. Pemerintah berkomitmen bahwa vaksin yang akan digunakan masyarakat memenuhi kriteria aman, bermutu, dan berkhasiat. Proses pengembangan vaksin menjadi suatu produk yang siap digunakan meliputi formulasi, pembuatan, dan penyimpanan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada masa pandemi, BPOM melakukan prioritas penilaian terhadap permohonan registrasi vaksin COVID-19. Hingga saat ini, telah diterbitkan 168 persetujuan EUA untuk obat dan vaksin penata laksanaan COVID-19. Selain izin edar, BPOM melakukan persetujuan perizinan terhadap industri farmasi melalui penerbitan sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, dan persetujuan perizinan terhadap distributor obat melalui penerbitan sertifikat CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan ke industri farmasi dan distributor obat oleh petugas BPOM untuk memastikan setiap proses memenuhi standar dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat produk obat termasuk vaksin. Vaksin juga dapat diimpor dari negara lain melalui penerbitan SKI atau Surat Keterangan Impor dan melalui mekanisme SAS atau Special Access Scheme. Vaksin kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia. BPOM terus mengawasi peredaran vaksin melalui pemeriksaan industri farmasi, distributor obat, dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, sampling dan pengujian vaksin, pemantauan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, pengawasan informasi label vaksin. BPOM juga melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai vaksin melalui penerbitan buku edukasi, infografis, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, serta pemberitaan di media sosial. Pandemi belum usai, tapi kita sudah dikejutkan lagi dengan kejadian luar biasa. Teman-teman ingat nggak beberapa waktu lalu ada kasus gagal ginjal akut pada anak? Menurut teman-teman, apa yang dilakukan BPOM saat kasus itu terjadi? BPOM tidak berdiam diri, teman-teman. Semenjak kasus di Gambia terdeteksi, BPOM terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan WHO. Melalui serangkaian sampling dan penelusuran, ternyata kasus serupa juga terjadi di Indonesia, tetapi tidak saling berhubungan, karena sirup obat yang tercemar di Gambia tidak beredar di Indonesia. BPOM kemudian menelusuri lebih lanjut pada jalur produksi dan distribusi obat, serta melakukan kajian dan studi farmakovigilans kasus gagal ginjal di Indonesia. Hasilnya, ternyata ada penggunaan bahan pelarut yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Sumbernya berasal dari oplosan sejumlah pelarut yang digunakan oleh distributor kimia yang tidak bertanggung jawab. BPOM memberikan sanksi tegas kepada industri farmasi dan distributor yang terbukti lalai ataupun sengaja menggunakan pelarut tercemar dan berbahaya tersebut. Sampai saat ini, BPOM terus melakukan pengujian terhadap produk sirup yang beredar di Indonesia. Selain itu, BPOM juga terus memperkuat regulasi dengan menyusun standar mutu terkait cemaran pada sirup dan beberapa regulasi terkait pre- dan post-market. BPOM berkomitmen untuk terus berjuang memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dari obat yang tidak bermutu dan berbahaya bagi kesehatan. Tentu BPOM tidak bisa sendiri mengemban amanah ini. Mari sama-sama kita dukung BPOM untuk bekerja sepenuh hati mewujudkan obat dan vaksin aman bagi Indonesia.